Dari atas ini kawan-kawan terlihat begitu banyak warna, ya, begitu banyak elemen yang hadir dari hari ini kawan-kawan. Tapi ada satu yang mengancam kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat kanan kiri dari barisan kita kawan-kawan, ya, ada bahaya yang sedang mengancam kawan-kawan. Ya, hati-hati, hati-hati oligarki. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bisa dibilang presiden yang paling sering didemo adalah Presiden Jokowi. Paling sering ya, bukan paling besar. Kalau demo yang paling besar tentu di zaman Soeharto jadi presiden, waktu seluruh gabungan elemen mahasiswa dan rakyat bergabung jadi satu untuk menurunkannya dari tampuk kekuasaan. Pertanyaannya, kenapa sih demo di masa Jokowi memerintah ini begitu sering? Coba bandingkan dengan zaman SBY jadi presiden misalnya. Demonya minim banget, bahkan hampir nggak ada. SBY kalau di demo sedikit aja cepat sekali menyelesaikan masalahnya. Oke, saya pengen membangun analogi sederhana begini. Kalau misalnya anak kita yang masih kecil tiba-tiba meraung-raung nangis di depan toko, apa yang akan kamu lakukan sebagai bapaknya? Kalau bapaknya SBY sudah pasti dibelikan, kalau perlu 1 truk supaya anak itu diam. Kalau bapaknya Jokowi, dia pasti cuek sambil nasihatin. Nangis aja terus. Dipikir kalau kamu nangis gitu, bapak belikan apa? Begitulah model mereka berdua dalam menangani masalah. Begitu berbeda. SBY dalam memimpin negara selalu berusaha memanjakan anaknya yang paling nakal. Terutama kelompok radikal berbaju agama. Apapun yang mereka minta pasti dikasih. Mulai bansos, dana ormas, kekuasaan, dan banyak lagi. Kenakalan mereka didiamkan, bahkan sampai si anak nakal itu berubah jadi monster yang merusak tatanan masyarakat dan negara. SBY selama 10 tahun memimpin terus diam karena tidak ingin didemo supaya para kroninya bisa tenang merampok negara. Sedangkan Jokowi itu beda, dia mengajarkan si anak menjadi mandiri. Gak semua keinginan mereka dipenuhi, apalagi permintaan dana bansos, dana ormas, gak ada. Mindset masyarakat diubah drastis untuk gak manja. Kelompok radikal, si anak manja peliharaan SBY itu yang sudah jadi monster dihajar habis-habisan. Persis kayak anak manja yang dipukul pantatnya pakai ikat pinggang supaya dia sadar. Tapi ya susah sih, sudah 10 tahun dimanja sama SBY gak gampang untuk dirubah. Itulah kenapa begitu banyak demo yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi. Mulai dari demo para ormas agama, demo buruh sampai mahasiswa. Tuntutan mereka berbeda-beda dan semuanya minta tuntutannya diterima. Mirip kayak anak nakal piaraan SBY tadi. Pengennya semua dapat tapi nggak mau usaha. Semua harus tersedia langsung di depan mata. 10 tahun pemerintahan SBY memang bikin rusak semua sendi kemasyarakatan. Gaya orang kaya seperti SBY yang selalu memanjakan anaknya dengan dana ormas, dana BLT dan macam-macam dana lainnya itu. Supaya mereka diam, membuat banyak orang miskin menjadi obesitas, gemuk tapi penyakitan. Mereka hanya menuntut terus tapi nggak mau kerja, cuman berharap bantuan dari pemerintah. Dan perilaku si miskin yang selalu meminta-minta ini memang makanannya banyak pihak. Dengan kemiskinan dan kebodohan mereka dijual untuk mendapatkan dana. Dan di tengah kemiskinan itu ormas radikal berbaju agama pun tumbuh. Mereka menjual mimpi tentang surga, mengajak para orang miskin itu melupakan masalah sulit mereka sehari-hari lewat agama, bukan lewat kerja. Dan semakin kesini bentuk radikalisme dari para ormas agama ini pun mengalami metamorfosa. Dari kekerasan di jalan kemudian berkembang lewat partai. Masuk ke parlemen, kemudian institusi penting negara seperti pendidikan, TNI dan kepolisian. Akhirnya rusaklah jadinya tatanan. Indonesia ini negara keempat terbanyak penduduknya di dunia.
tapi mungkin negara nomor satu yang penduduknya lebih banyak menghabiskan waktu dengan agama daripada menghabiskan waktu untuk bekerja. Ini karena SBY mendiamkan bahkan memfasilitasi kelompok radikal ini masuk ke dunia pendidikan dan mengubah pola pikir generasi muda kita menjadi malas dan manja. Jadi ketika Jokowi datang dan pantat mereka yang malas dan manja itu digebukin semua, kebayangkan apa yang terjadi di awalnya? Mereka protes, nangis keras, guling-guling, ngadu ke orang lain yang kalau digambarkan dalam bentuk dewasa itu ya demo-demo seperti ini. Kebayangkan? Belum lagi para kroniknya yang dulu terbentuk di zaman SBY yang sempat mengalami manisnya madu karena bisa korupsi sebesar-besarnya tanpa takut ketahuan karena mereka dalam satu ikatan. Pesta mereka keganggu dan selama pemerintahan Jokowi ini mereka gigit jari. Mereka ingin kembali seperti dulu, makanya berusaha supaya Jokowi jatuh dengan menggerakkan anak-anak nakal itu. Sebenarnya banyaknya demo sekarang ini menunjukkan bahwa Jokowi sudah mendidik dengan benar. Karena pepatah bilang, no pain, no gain. Gak ada keberhasilan tanpa rasa sakit. Ketika gak ada yang protes saat arah kapal diubah, seharusnya kita malah waspada. Tapi ketika orang yang dulunya malas dan manja terus disuruh olahraga, badan mereka pasti sakit dan protes keras karena merasa tidak enak. Jadi demo-demo itu wajar lah, asal tetap bisa dikendalikan. Nah, seandainya nanti sesudah Jokowi yang kepilih jadi presiden adalah Ganjar Pranowo, kebayangkan stresnya mereka yang tadinya berharap bisa manja-manjaan lagi, tapi nanti malah harus bekerja lebih keras lagi. Ganjar bisa lebih keras dari Jokowi dan bisa jadi demo-demo akan datang lebih besar lagi. Sampai kelak akhirnya sesudah badai besar hilang, sinar matahari datang dan laut pun kembali tenang. Saat itulah negeri ini akan memulai masa kejayaannya sebagai negara terkuat di Asia Tenggara. Gaspol. Hak kami pernah dibatasi. Berada di bawah kaum lelaki. Rasa sosial didewakan. Seolah-olah tak ada kebebasan. Untuk kaum perempuan, kebebasan kami tak akan terkurung dalam kerasnya mencurung. Kami tak memiliki daya dan hanya bisa pasrah. Namun, Ibu Kartini tak pernah pasrah. Tetap melawan dan menegakkan hak bagi para kaum perempuan.